Kastiwi pasta. Mbak, antara Hong Kong sama Taiwan itu enak mana? Dan perbedaannya itu dua negara itu apa, teman-teman? Itu setiap minggunya 4, ya liburnya 4 kali. Nggak ada kerjaan, jalan raya itu sapu, teman-teman. Hai teman-teman, halo, assalamualaikum, kembali lagi ke channel saya. Hujan, mau ngevlog di sini hujan. Selamat aja. Di Kastiwi pasta. Pilihannya kamu. Ini kok kayak ini. Jari ini enak. Enak. Baunya itu seafoodnya itu baunya itu menyengat, teman. Mau ngopi sambil duduk nyantai. Sambil ngopi, teman-teman, hujan-hujan enaknya ngopi. Aku mau enak mangan itu loh, mie loh. Rasanya iki amis-amis piye. Nah, ada yang kemarin itu ada yang komen, ada yang bertanya, Mbak, antara Hong Kong sama Taiwan itu enak mana? Dan perbedaannya itu dua negara itu apa, teman-teman? Perbedaan antara Hong Kong dan Taiwan, masalah satu, pekerjaan dulu, masalah pekerjaan. Nah, kalau saya, menurut saya, bukan menurut kalian atau siapa-siapa ya, yang saya alami, menurut saya itu, saya pertama kali di Taiwan, di vlog-vlogku yang ada di bawah-bawah itu, pertama kali saya kan di Taiwan, jadi saya enaknya itu di Taiwan. Kenapa? Katanya tapi ya saya alami sendiri sih, katanya kalau pertama kali di Taiwan penak, kalau bekerja di Hong Kong itu mesti tidak enaknya. Terus kalau sudah di Hong Kong penak, itu bekerja di Taiwan itu tidak enak. Maksudnya itu antara majikannya pelit atau majikannya rewel atau majikannya apa, itu pasti ada, teman-teman. Nah, masalah pekerjaan ini kalau menurut saya itu pekerjaannya itu nyantai di Taiwan, teman-teman. Kenapa? Kalau di Taiwan itu ada, kalau yang dijaga itu enak, itu ada istirahatnya siang. Kalau saya sekarang di sini itu malah istirahatnya siang full, jam 1 sampai pokoknya bar makan siang itu sudah selesai, itu saya istirahat sampai jam 4:30 sore baru bangun. Kalau di Hong Kong itu nggak ada istirahatnya. Kalau saya pas mendapatkan majikan yang kemarin itu saya tidak ada istirahatnya karena saya menjaga anak kecil.
anaknya sekolah, saya disuruh untuk bersih-bersih rumah. Terus kalau di Hongkong itu tembok-tembok seperti ini atau barang-barang yang di atas itu harus dilap bersih teman-teman, harus dilap bersih, serba bersih. Kalau Hongkong itu serba bersih. Kalau di Taiwan ya kalian kalau mendapatkan majikannya super bersih kayak majikanku kemarin, nah itu kita harus serba bersih teman-teman. Saat selempit-selempitan itu harus dibersihkan. Nah ya namanya bekerja dimanapun kita dilampaui dengan doa saja teman-teman. Semoga mendapatkan majikan baik, mendapatkan majikan yang sabar, mendapatkan majikan yang intinya baik dan sabar lah, itu terutama. Yang kedua, masalah gaji. Saya gaji di Hongkong itu dulu 4.500 Hongkong. Terus kalau di Taiwan saya gajinya itu 17.000. Kalau dikuruskan itu sama teman-teman. Kalau dikuruskan gaji Hongkong sama Taiwan itu sama, paling KCO 1 juta atau 2 juta itu sama. Nah kalau di Taiwan itu mendapatkan uang, maksudnya liburan 2.000 itu cukup. 2.000 kalau kita sendiri libur itu cukup untuk makan, untuk shopping lah, itu 2.000 itu cukup teman-teman. Kalau di Hongkong tergantung kitanya, karena di sana itu barang-barang itu mahal. Bayangkan kalau 500, kalau kita mendapatkan 4.500, nah 500 itu untuk libur, untuk beli makanan 75 untuk patadong. Kalau di sini yoga untuk menaiki kereta itu di sana itu namanya patadong. Patadong itu harus diisi minimal itu 100. Dan 500 lah 100 lah, kalau di sini 1.000 lah 100 kan masih banyak ya teman-teman. Kalau di Hongkong 500 untuk patadong 100 itu untuk sana sini itu wira-wiri wis nggak cukup. Kalau kita liburannya rada jauh itu nggak cukup. Masalah gaji itu di Hongkong gaji setara, tapi saya kadang masukkan di rekening itu sedikit, sekitar paling 3 juta atau nggak sampai 5 jutaan teman-teman. Dulu paling sekitar 3 juta 2 juta itu pol-polan. Karena aku di Hongkong itu nggak sukses teman-teman. Nah, gimana mau sukses gajinya cuma segitu, makan sendiri. Terus aku kadang liburan itu nebeng-nebeng. Yo bukannya pelit, tapi yo namanya saya pertama kali di Hongkong itu kaget teman, kaget. Nah itu masalah gaji teman-teman. Masalah gaji itu tergantung majikan kalian. Kalau kalian itu dikasih gaji bonus, yes, alhamdulillah. Kalau saya itu majikanku kemarin itu rewel, tapi dapatkan bonusnya itu ada. Terus di Hongkong mau beli apa-apa itu sulit. Di sana itu mau beli ke Seven apa nganu itu agak jauh teman-teman tempatnya. Nah itu masalah gaji. Yang ketiga yaitu masalah liburan. Kalau liburan suaranya petak-petak hujan. Nah kalau liburan itu, kalau di Taiwan itu saya ngambilnya cuti 1 bulan 1 kali bersama Pak suami itu. 1 bulan 1 kali itu sudah cukup menurut saya, karena kalau kita liburan atau mengambil libur itu pengeluarannya itu pasti banyak teman-teman. Apalagi sekarang di sini ada Pak suami, jadi pengeluarannya itu kita makan ya cuma 3 kali, pagi, siang, malam. Terus aku di sini di majikan ini apalagi diperbolehkan nginep lebih double. Kalau dulu minggu saya libur jam 9 sampai jam 6 atau jam 7 itu sudah pulang. Itu tidak dipotong. Alhamdulillah saya mendapatkan majikan super majikan ini. Saya tidak dipotong gaji teman-teman. Masalah libur itu dikasih bonus libur. Terus alhamdulillah. Nah tapi kalau di Hongkong itu setiap minggunya 4 ya liburnya 4 kali. Sama kalau tanggalnya merah atau hari nasional itu juga ada liburnya. Jadi kalau 1 bulan itu liburnya di tanggal merahnya ada 6 ya 6 kali 7 kali itu libur, kita disuruh libur sama majikan. Ya seperti itu. Karena kenapa ke Hongkong ya kadang orang sukses ya alhamdulillah. Kalau saya
di Hong Kong itu setiap minggu libur, saya ambil libur karena buat istirahat saya, buat saya tidur teman-teman. Karena di sana itu saya bekerjanya kan siang tidak tidur, terus hari Minggu diperbolehkan libur itu buat saya tidur di camp-camp seperti tenda-tenda seperti itu. Yo kadang aku melo dulurku, kadang melo teman-temanku, ya tonggo-tonggoku di sana kan banyak. Saya ikut-ikut pada mereka. Ikut mereka libur teman-teman buat itu, karena kan di Hongkong saya juga tidak tahu tempat-tempatnya itu di mana, itu saya tidak tahu. Terus mereka itu bawa itu buat alas untuk apa, tiduran, untuk lese-lesean menunggu. Kalau saya liburan di Hongkong itu buat istirahat. Kalau di sini di Taiwan itu saya mengambil libur itu buat refreshing otak biar tidak jenuh, karena 1 bulan 1 kali kita keluar. Sajane itu boleh, kalau saya keluar itu boleh, tapi kan ya pengennya itu kan pengen tahu liburannya Taiwan itu seperti di mana itu kan saya pengen tahu ya teman-teman, ya buat kenang-kenangan saja. Makanya saya membuka YouTube itu buat kenang-kenangan saya besok kalau saya sudah pulang. Oh, saya pernah libur di sini, saya pernah libur di sini, seperti itu. Di sini saya di Taipei itu liburannya itu banyak tempat wisata Taiwan itu banyak, tapi nggak setiap libur saya ke sana itu, enggak teman-teman, karena saya setiap libur itu biasanya itu ketemuan sama siapa, terus ada acara seperti itu, saya jadi nggak liburan ke wisata-wisata Taiwan. Itu yang ketiga, masalah liburan. Yang keempat itu masalah majikan. Nah, majikan kalian kalau di Hong Kong itu majikannya itu gimana ya? Ya ada yang baik teman-teman. Tapi rata-rata majikan di Hong Kong itu serbanya itu jalurnya cepat, serba cepat, serba bisa, serba semuanya itu harus bisa. Tapi kalau saya di Taiwan itu ya sekarang itu para majikan itu bahasa kita harus menguasai. Bahasa kita harus menguasai. Di sini sekarang itu majikan itu agak-agak rewel juga, nggak seperti dulu teman-teman, karena di sini kita dituntut untuk bekerja tenan. Karena dari PT kita ke sini itu harus serba bisa, bukan seperti dulu kita nggak bisa, itu bisa diwarai sedikit. Tapi para majikan di sini saya mendengar langsung dengan majikannya itu, anak baru itu sekarang nggak bisa bahasanya itu gimana ya 1-2 mereka itu mengerti, tapi kalau dijak ngomong itu RP menjawab itu belum bisa. Ya sama kita dulu juga seperti itu, tapi kita harus di sini ya belajar ya teman-teman. Toh majikan di sini 1 bulan 2 bulan 3 bulan itu harus kita menguasai bahasa, harus mengerti. Tapi kita kan namanya orang Indo ya, kadang pikiran kita itu di rumah juga di sini juga majikan itu kan pikirannya kita kan ruwet ya teman-teman. Jadi kita gimana ya, mau menghafalkan bahasa itu sulit ya. Semoga aja kalian yang mendapatkan majikan baik itu alhamdulillah, mendapatkan majikan baik, kalian bisa diwarai sedikit lah. Tapi sekarang dan harus dituntut semuanya. Kemarin ada yang mbak-mbak itu moro-moro kontak datangan terus disuruh pulang, itu ada teman-teman. Di sini majikan nggak sewenang-wenang untuk mengambil kita. Dulu kita majikan mengambil kita itu wes bertanggung jawab, tapi sekarang tidak. Terlalu banyak orang kesini itu malah majikan itu terlalu sewenang-wenang lah, pengen memilih ART yang serba bisa. Nah seperti itu antara pekerjaan saya dulu di Hong Kong sama di Taiwan itu perbedaannya itu seperti itu ya teman-teman. Ada temanku dulu ex Hong Kong, dia mau pergi ke Taiwan itu takut di sini ada gerangan ya, itu tergantung iman kitanya. Kalau di sini itu tidak semuanya seperti itu. Saya jujur tidak semuanya mbak TKW di sini itu seperti itu teman-teman. Ada yang jujur kita bekerja, tapi salah satu mencari ulah ya kita kena semuanya.
Ya tergantung iman. Dimanapun kalian bekerja itu tergantung iman kita. Kalau iman kita insya Allah kuat, kita niatnya bekerja, insya Allah ya lanjutnya bekerja terus teman-teman. Di Hongkong banyak buleku bareng di Hongkong bertahun-tahun di sana, mau ke Taiwan katanya takut bahasa, bukan takut apa-apa, takut bahasa karena di Hongkong kan bahasanya sudah lanyah. Mau ke Taiwan kan belajar bahasa lagi ya. Jadi dulu juga mau ke Hongkong itu belajar bahasa Kantonis lagi teman-teman. Mumet tuh. Jadi awal lagi. Nah sekian video dari saya teman-teman, itulah perbedaan antara Hongkong dan Taiwan. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian dan sharing-sharing saya ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, subscribe dan tombol notifikasinya diaktifkan biar mengikuti video saya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.